Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebagian dari pelajaran agama itu ya sifatnya hanya hal yang kalau saya sedang galau, saya datang ke masjid, ya menenangkan hati, menyejukkan kalbu. Nah, itu hal-hal yang bagus ya, bermanfaat. Tapi juga kita harus tahu dasar-dasar pokok yang harusnya kita itu belajar dan menuntut ilmu di situ. So, kalau kita di kondisi yang seperti ini belajar dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, punya harapan-harapan yang besar dan tahu makna di dalam hal tersebut, nah ini mempunyai tim. Karena amalan itu tergantung pada apa yang dia niatin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebagian dari pelajaran agama itu ya sifatnya hanya hal yang kalau saya sedang galau, saya datang ke masjid, ya menenangkan hati, menyejukkan kalbu. Nah, itu hal-hal yang bagus ya, bermanfaat. Tapi juga kita harus tahu dasar-dasar pokok yang harusnya kita itu belajar dan menuntut ilmu di situ. So, kalau kita di kondisi yang seperti ini belajar dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, punya harapan-harapan yang besar dan tahu makna di dalam hal tersebut, nah ini mempunyai tim. Karena amalan itu tergantung pada apa yang dia niatkan. Selain daripada itu, mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan membuat seseorang itu lebih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih mengenalnya. Kata orang Indonesia, tak kenal maka apa? Tak sayang, kan begitu. Jadi dia dengan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca dari sirahnya, akan semakin dekat kepadanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Ya, seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Baik. Kecintaan itu dasar pokoknya adalah kecintaan kepada Allah. Iya. Kecintaan kepada Allah. Itu yang disebut dengan mahabbatullah. Dan ada kecintaan cabang dari itu. Itu yang disebut dengan al-mahabba fillah. Kecintaan karena Allah. Yang paling pokoknya dari kecintaan karena Allah atau tentang Allah adalah kecintaan kepada Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintaan kepada beliau bagian dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba," seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Itu kata Anas bin Malik, saya sangat bergembira sekali. Nah, Anas menyebutkan di dalam hidupnya tidak pernah beliau bergembira dengan kegembiraan yang melebihi dua tempat ini. Yang pertama ketika masuk Islam, dan yang kedua ketika mendengar hadits al-mar'u ma'a man ahabba, seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Maka kata Anas bin Malik, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulnya, saya cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, cinta kepada Uthman, dan saya berharap dikumpulkan bersama mereka walaupun saya tidak beramal seperti amalan mereka. Siapa yang bisa menyaingi amalannya Abu Bakar, Umar, Uthman, kan begitu. Maka mendengar hadits ini, beliau sangat bergembira sekali. Iya. Maka ini keindahan cinta fillah pada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap dengan kita mempelajari sirah nabawiyah ini, walaupun mungkin kitab yang kita bahas ini ya cukup panjang ya, tapi kita berharap mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita berbarengan masuk ke dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Iya. Kemudian di antara manfaat mempelajari sirah ini adalah supaya kita mengenal bagaimana pedoman dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan cahaya dan lentera di dalam kehidupan. Iya. Apalagi di masa sekarang ini, jiwa ini banyak sekali
diitari dengan kegelapan-kegelapan, contoh-contoh yang tidak baik. Maka kita perlu menyegarkan di dalam diri kita cahaya-cahaya yang menyertakan kegelapan-kegelapan tersebut. Membentengi kita dari hal-hal yang tidak baik. Maka di situ kita perlu mengenal bagaimana dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Demikian pula di antara manfaatnya kita bisa mengenal dari fase-fase perjuangan dan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan membaca sirah itu seakan-akan kita hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelami bagaimana kehidupan beliau, bagaimana ketika beliau lahir, kemudian beliau tumbuh, ya hingga beliau diutus sebagai seorang nabi, bagaimana perjalanan beliau selama di Mekah, selama di Medina. Ya, kemudian kisah tentang bagaimana peperangan-peperangan beliau, seakan-akan kita hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini diantara manfaat mempelajari sirah nabawiyah. Dan yang terakhir tentunya manfaat dan pelajaran itu banyak. Sebagai pendahuluan di pertemuan ini, saya ingin mengingatkan sebuah manfaat yang sangat besar yang perlu diingat terkait dengan mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu pelajaran sirah ini adalah bagian-bagian penting di dalam agama memperkenalkan kepada kita semua maqasidus syariah, maksud dari pensyariatan, hikmah dan intisari di dalam syariat. Iya. Dan ini fikih banyak luput dari manusia. Fikih maqasidus syariah ini. Iya. Dan di dalam pembahasan sirah itu di banyak tempat itu terlihat apa rahasia syariat, apa yang dimaksud oleh syariat, apa tujuan di dalam pensyariatan, itu kelihatan di dalam banyak pembahasan-pembahasan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Walaupun fikih maqasidus syariah ini bukan konsumsi umum sebenarnya, tetapi dia secara umum akan membuat seorang muslim dan muslimah itu berakal. Akan membuat seorang muslim dan muslimah itu berpandangan jauh. Ketika berbuat sesuatu, dia tidak melihat apa yang di depannya saja. Ketika ada kebakaran, tiba-tiba langsung meledak. Tapi dia akan memiliki pertimbangan-pertimbangan yang jauh ke depan. Nah, ini membantu seorang hamba di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Saya biasanya kalau membahas sebuah tema, saya berfokus pada sebuah kitab. Ya, dan pada malam hari ini, sebagaimana yang telah diumumkan, kita akan membahas Alfiyah Al-Imam Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala di dalam sirah nabawiyah yang disebut dengan nama Nadmud Durar As-Saniyah Az-Zakiyah. Iya. Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala, kita semua mengetahui tentang kedudukannya di dalam agama. Seorang imam yang terkenal. Kalau kita semua mengenal Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Iraqi ini adalah guru beliau. Guru dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Al-Iraqi nama beliau Abdurrahim Ibn Al-Husain bin Abdurrahman. Al-Iraqi. Al-Iraqi dilihat kepada asalnya, dia dari Irak. Iya. Tapi beliau lahir di Mihran. Lahir di Mihran dan dia tinggalnya di Mesir. Kunya beliau Abul Fadl. Laqabnya Zainuddin. Laqabnya Zainuddin. Baik. Beliau lahir pada tahun 725 Hijriah. Pada tanggal 21 bulan Jumada al-Ula. Dan kita tidak perlu menyebutkannya tentang guru-guru beliau, bagaimana ucapan para ulama tentang beliau. Karena beliau ini adalah api yang lebih terkenal. Beliau ini adalah sosok dan tokoh yang lebih terkenal daripada api yang terlihat oleh seluruh manusia di atas gunung. Iya. Beliau adalah sosok dari ulama yang memiliki karya tulis yang banyak. Ya. Dan khususnya di kalangan para penuntut ilmu hadits,
beliau memiliki alfiyah yang lain yang bernama Alfiyah Al-Iraqi fil Hadith. Iya. Alfiyah Al-Iraqi fil Hadith yang beliau beri judul dengan Tafsirah wa Tadhkirah. Sebagaimana beliau juga punya alfiyah di dalam usul fikih karena beliau menazam Al-Minhaj karya Al-Baydawi dalam nazam yang berjudul An-Najmul Wahhaj fi Nadmil Minhaj. Ya belakangan ini beberapa tahun belakangan sudah tercetak juga. Ya. Nah, itu bagus ya bagi siapa yang ingin menghafal. Dan biasanya para ulama itu kalau mereka mengumpul dari intisari ilmu, mereka sebutkan intisari ilmu itu dalam lantunan syair-syair supaya mudah untuk dihafal. Supaya mudah untuk dihafal. Ya. Dan kita akan membaca Alfiyah Al-Iraqi ini. Alfiyah Al-Iraqi ini pembahasan tentang sirah beliau ambil dan beliau kumpulkan dari buku-buku sirah. Metode beliau akan beliau terangkan di awal buku ini. Kita akan baca insyaallah taala. Maka ini pertemuan adalah pertemuan kita membahas tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan metode yang lebih muassal, dengan metode yang lebih dikenal di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Iya. Tidak seperti banyak orang yang berbicara tentang sirah. Ya, pembahasannya seakan-akan dia mendongeng, berkisah, ya dan seterusnya. Tidak seperti itu. Karena maksud dari agama ini seorang mengenal ilmu itu dari sumber yang jelas, dari sumber yang benar, dan dia membangun di atasnya hal-hal yang bagus. Ya, adapun kalau mengambil dari sana sini, dari segala sumber, walaupun sumber-sumber yang dianggap sebagai sumber yang tidak terpercaya, ya, atau dianggap hal yang diingkari oleh para ulama, maka ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Ya, walaupun kita akan bahas nanti ada manhaj para ulama terkait dengan masalah sirah, masalah maghazi, masalah tarikh, di tafsir kadang berbeda dengan metode para ulama ahli hadits di dalam hal tersebut. Baik, jadi ini mungkin sebagai pendahuluan untuk memasuki kitab ini. Jadi kita akan membahas Alfiyah Al-Iraqi. Saya akan bahasakan dengan bahasa sesederhana mungkin sesuai dengan pembahasan Al-Iraqi rahimahullahu taala. Ya. Dan kita akan memetik darinya insyaallah taala pelajaran-pelajaran dan ringkasan-ringkasan yang bermanfaat. Ya memang ringkas ya tapi padat. Ya, dan ini keistimewaan kitab Al-Iraqi. Ya misalnya di penyebutan nama-nama nabi misalnya. Iya, penyebutan nama-nama Nabi. Ya, baik. Ada yang bisa sebut 5 nama Nabi? 5 saja. Hah? Pernah dengar 5 dulu? Saya tanya, pernah dengar? Nabi punya nama selain Nabi Muhammad, pernah dengar atau tidak? Nah, pernah. Dalam Al-Quran kan ada satu, Ahmad. Ya kan? Baik. Hah? Abul Qasim itu kunya, Abul Qasim. Gelar panggilan. Iya. Hah? Kenapa? Al-Mustafa misalnya. Itu penyebutan ya di sifat. Saya ambil dari hal yang sabit dulu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan ada nama-nama beliau. Iya. Disebutkan di dalam hadits Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Baik, Al-Iraqi di sini menyebut 30 nama di Alfiyah ya. Itu beliau katakan ini 30 nama beliau ringkas saja. Iya. Beliau ringkas. Dan beliau sebutkan bahwa Ibnu Al-Arabi menyebutkan 69 nama dan dia mengatakan 99. Ibnu Dihya malah menyebutkan 300 nama. Ya. Dan Ibnu Al-Arabi dalam Aridatul Ahwadi dia sebutkan dari sebagian orang ada yang menyebut sampai 1000 nama. Baik. Jadi mungkin hal-hal yang mungkin sebagian orang tidak pernah mendengarkan, tapi beliau sebutkan. Tapi yang paling penting dari misalnya nama ya kita bahas nama. Apa arti nama itu? Kan nama itu menggambarkan bagaimana sifat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini bentuknya dalam bentuk syair ya. Dalam bentuk syair.
Dan wazan syair yang dipakai oleh penulis di sini dari Bahrul Rajaz. Kalau di dalam timbangan syairnya, ya, lautan Rajaz dikatakan lautan karena syair itu dia ada timbangannya. Dia mau pakai kalimat apa, dia bahasakan pakai apa saja, tidak ada batasannya. Iya. Kuncinya di dalam apa namanya? Ilmu al-qawafi fi abhuril apa namanya? Arjazi fi abhuril arjazi bahrun yashulu mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Itu dasar timbangannya. Mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Iya. Tapi kadang mustaf'ilun ini bisa berubah menjadi mufta'ilun, kadang bisa berubah menjadi fa'ulun, kadang bisa berubah menjadi fa'ilun, kadang bisa berubah menjadi mafa'ilun, kadang bisa berubah menjadi maf'ulu, ya. Nah, ini perubahan-perubahan biasa di dalam apa namanya? Syair. Jadi ini ada timbangan. Dan para ulama biasanya menimbang ketika mengukur syair, dia pakai timbangan supaya apa? Supaya mudah dihafal. Jadi kalau dia mengerti timbangannya, ada kalimat yang kurang, nah, dia tahu bahwa ini hafalannya dia nggak beres nih. Kok timbangannya bisa rusak? Ya, berarti ada yang kurang dari hafalan. Nah, itu pentingnya kenapa disusun dalam bentuk syair. Dan biasanya orang Arab kalau dia baca syair, nah itu lebih apa? Lebih mudah dia hafal. Beda ya kalau saya bicara biasa misalnya, kita bicara biasa A, B, dan seterusnya tidak beraturan, itu lebih sulit untuk dirangkum semuanya. Tapi kalau syair dia dalam bentuk timbangan-timbangan teratur sekali. Lebih mudah untuk dihafal. Baik, beliau katakan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertemuan kali ini kawan-kawan belum pasang proyektor ya. Harusnya kita pasang apa namanya? Matanya di sini atau paling tidak dibagikan ke kawan-kawan alfianya. Ya, supaya yang tidak bisa bahasa Arab pun ya bisa ada yang dia tulis-tulis. Ya, diterjemahkan gitu kan? Ambil ini diterjemahkan. Kan saya akan terjemahkan. Baik. Kata beliau Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kata beliau yaqulu raji man ilaihi al-mahrabu Abdul Rahim ibn al-Husain al-Mudnibu. Ahmadu Rabbi bi atammil hamdi walis salati wassalami uhdi ila nabihi wa arju Allah fi nujhi ma su'iltu shifaha. من نظم سيرة النبي الأمجد ألفية حاوية للمقصد وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر فإن لم يكن قد صح غير ما ذكرت ما قد صح منه واستطر. Ini pendahuluan beliau rahimahullahu ta'ala. Baik, di dalam pendahuluan ini pertama beliau perkenalkan dulu siapa yang menulis. Ya, diri beliau yang menulisnya. Diri beliau yang menulis manzumah ini. Kata beliau yaqulu raji man ilaihil mahrabu. Berkata orang yang sangat berharap kepada siapa yang seluruh makhluk berlari ke sana. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya berkata seorang hamba yang mengharap kepada Allah. Allah yang tempat kita semua berlari kepadanya. Kalau ada masalah kita kembali kepadanya. Abdurrahim ibn al-Husain. Dia sebut namanya Abdurrahim ibn al-Husain. Al-Mudnibu yang selalu berdosa. Iya. Ini dari tawadhu para ulama rahimahumullahu ta'ala. Mereka itu selalu memandang dirinya dengan pandangan yang membuat diri ini tidak merasa bersombong dan congkak. Iya. Maka dia tahu bahwa dirinya ini banyak kekurangan, banyak kelalaian, orang yang banyak berdosa. Iya. Dan ini kalau dilihat di bahasa-bahasa para ulama banyak sekali. Bayangkan beliau katakan Abdurrahim bin Husain al-Mudnibu. Kata Ibnu Mas'ud, kalau kalian tahu apa yang kalian lakukan, mungkin kalian tahu apa yang saya kerjakan, amalan-amalanku, mungkin kalian akan lemparkan pasir di atas kepalaku. Iya. Sama dengan As-Sobuni. As-Sobuni itu punya wasiat ya. Wasiat indah, mengandung pembahasan akidah dan seterusnya. Ada di Tabaqat Asy-Syafi'i Al-Kubra. As-Sobuni ketika menulis wasiatnya, beliau terangkan. Bahwa berkata si fulan, dia sebut namanya.
Al-wa'id ghairul mutta'id. Orang yang pandai memberi nasihat tapi dia sendiri tidak bisa mengambil dari nasihat tersebut. Ya. Dia sebut dari sifat-sifat yang subhanallah menunjukkan bahwa para ulama itu mengenal diri mereka, bukan orang-orang yang kadang di pandangan manusia dibesarkan dan seterusnya, tapi mereka sendiri memandang dirinya seakan-akan tidak ada apa-apanya. Orang yang banyak kekurangan perlu diperbaiki. Ya, harusnya seperti itu setiap muslim dan muslimah. Bagaimanapun kedudukannya, apapun yang dia lakukan, jangan dia pernah memandang bahwa dirinya itu pernah punya sesuatu. Nabi Ibrahim sudah berbuat amalan jelas-jelas kebaikan, membangun Ka'bah. Bersamaan dengan itu masih berdoa kepada Allah. Ya, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kata sebagian as-salaf, kalau saya tahu amalanku ada yang diterima, sudah saya berharap mati saja. Saya berharap diwafatkan oleh Allah kalau saya tahu ada amalanku yang diterima. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Nah, jadi artinya kalau sudah ada amalan yang diterima, berarti dia sudah masuk ke dalam golongan apa? Orang-orang yang bertakwa. Ngapain lagi hidup di dunia? Saya berharap mati saja. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendidikan jiwa ya. Kalau kita baca di buku-buku para ulama, itulah yang kita akan dapatkan. Beliau berkata, Ahmadu Rabbi bi'atammil hamdi. Ya, saya memuji Rabbku dengan pujian yang paling sempurna. Beliau datangkan dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dalam bahasa Arab artinya kata kerja menunjukkan sedang berlangsung dan terus menerus. Ya. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan, saya selalu memuji kepada Rabbku, tidak henti-hentinya. Bi'atammil hamdi, dengan pujian yang paling sempurna. Dengan pujian yang paling sempurnanya. Iya. Baik. Alhamd itu, kata para ulama, as-sana'u bil lisan alal jamilil ikhtiyari. Pujian dengan lisan terhadap sesuatu yang indah dan terpilih. Ya, baik. Kemudian setelah itu beliau bersalawat dan bertaslim. Walis salati walis salami uhdi ila nabihi wa arjullaha fi nujhi ma sa'altu shifaha. Kata beliau, kemudian untuk salawat dan salam selalu saya hadiahkan, selalu saya peruntukkan. Ya, salawat artinya dia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rahmat dan pengampunan untuk nabinya. Ya, baik. Permohonan selawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan rahmah makruna bita'zim, rahmat yang dibarengi dengan pengagungan. Dan taslim itu keselamatan, maksudnya dimohonkan untuk beliau keselamatan dari segala hal yang bertentangan dengan kesempurnaan. Segala hal yang bertentangan dengan kesempurnaan. Salawat untuk siapa? Ila nabiyihi, kepada nabinya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mimbab at-tashrif. Ya, dari sisi pengagungan. Nabi dan Rasul itu sama ya. Dari sisi pada kadar makna sama-sama diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab Nabi ada bagian dari pengutusan, Rasul juga ada bagian dari pengutusan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad seorang rasul, tidak pula seorang nabi. Jadi nabi dan rasul bersyirikat dalam pengutusan. Ya, karena itu definisi yang biasa kita pelajari dari kecil. Kita baca di sekolah-sekolah kalau nabi itu seorang yang diwahyukan kepadanya wahyu, tapi tidak diperintah menyampaikan. Tapi kalau seorang rasul diwahyukan kepadanya wahyu, dia diperintah menyampaikan. Nah, ini definisi sangat lemah. Definisi sangat lemah. Karena nabi juga dikatakan disifatkan dengan irsal, diutus. Iya. Sama-sama diutus, tapi bedanya kalau nabi itu
itu dia biasanya melanjutkan risalah Rasul sebelumnya. Di atas syariat dari Rasul sebelumnya. Dan dia biasanya diutus kepada kaum yang sepakat dengannya, sudah sama dengannya. Itu Nabi. Karena itu dikatakan di Bani Israel kan banyak nabinya. Banyak nabi Bani Israel. Dikatakan, Inna Bani Israel tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabi, khalafahu nabi. Sungguhnya Bani Israel itu diatur urusannya, diperbaiki urusannya oleh para nabi ya. Setiap kali ada nabi yang meninggal, diganti lagi oleh nabi setelahnya. Iya. Kalau Rasul, akhirnya diutus dengan syariat baru. Diutus dengan syariat baru, dengan agama, dengan kepada kaum yang menyelisihi mereka, tidak sepakat dengan mereka. Ya, karena itu Nabi Adam tidak dikatakan Rasul, sebab Nabi Adam alaihi salam, beliau di tengah anak-anaknya. Jelas ya, di atas agamanya. Nah, Rasul yang pertama adalah siapa? Nabi Nuh alaihi salam, karena memang diutus kepada kaum yang sudah keluar dari tauhid, keluar dari ibadah. Baik. Jadi ini perbedaan ringkas tentang Nabi dan Rasul. Ya. Kemudian beliau katakan, wa arjullaha, dan saya bermohon kepada Allah. Fi nujhi ma sa'altu, untuk keberhasilan apa yang saya minta. Maksudnya dikabulkan apa yang saya minta. Iya. Kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya hal tersebut bisa terlaksana. Apa yang beliau minta itu? Kata beliau, min natmi siratin nabiyil amjadi. Ya, dalam beliau meminta supaya bisa menabam, bisa menyusun bait-bait syair tentang sirah Nabi al-amjad. Nabi yang paling paling agung dan paling besar. Ya, sebuah alfiyah hawiyatan lil maqsidi. Sebuah alfiyah, maksudnya alfiyah itu bahasa alfiyah itu bahasa untuk bait-bait syair yang sampai jumlahnya ke 1000 atau mendekati 1000 atau lebih 1000 sedikit. Ya, jadi alfiyah itu tidak pasti pas 1000. Nah, mungkin dia kurang sedikit atau lebih sedikit. Nah, itu disebut alfiyah. Hawiyatan lil maqsidi, yang telah mengumpulkan maksud. Jadi maksud dari dikumpulkannya tentang sirah itu terdapat semua di dalamnya. Baik. Jadi ini harapan beliau, doa beliau sebelumnya disertai dengan beliau memuji Allah dan berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan metode beliau di dalam menyusun kitab ini. Di sini penulis rahimahullahu taala menjelaskan tentang manhaj beliau, metode beliau di dalam penyusunan sirah nabawiyah ini, alfiyah tentang sirah ini. Iya. Beliau katakan, wal ya'lamit talibu anna siyara. Hendaknya setiap talib, setiap murid itu mengenal bahwa asyar itu jamak dari sirah. Jamak dari sirah. Iya. Sirah itu memuat tentang perjalanan hidup. Ada sirah yang terkait dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sirah terkait dengan para sahabat, ada sirah terkait dengan para rawi, Iya. Itu disebut dengan nama as-sirah. Dan buku-buku yang memuatnya beraneka ragam buku. Kadang disebut dengan buku at-tawarikh, tentang tarikh. Tarikh itu kan sejarah. Ya, kalau sejarah itu memang di dalam pengertiannya ada dua. Ada tarikh al-akhbar dan ada tarikh ar-ruwah. Ada tarikh tentang berita, ada tarikh tentang rawi-rawi. Tarikh tentang rawi-rawi. Tapi kebanyakan belakangan ini di perpustakaan alam islami, kalau disebut tarikh, mereka membahas tentang tarikh berita. Adapun rawi, itu mereka masukkan di dalam pembagian tersendiri disebut dengan nama kutubut tarajim. Ya, war-ruwah. Buku-buku tentang biografi-biografi dan rawi-rawi. Tapi isinya sebenarnya ada sirah di dalamnya. Ada sirah di dalamnya. Seperti Tarikh al-Islam, karya Ad-Dahabi, ada sirah Nabi di situ. Dan dimaklumi Syiar Alamin Nubala, karya Ad-Dahabi, di jilid awalnya, itu adalah sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Jadi sirah itu banyak ya pembahasannya. Kalau ingin menemukannya, ini dari
pembahasan yang luas sekali di perpustakaan umat Islam. Jadi hendaknya diketahui bahwa as-sirah itu, as-siyar tentang sirah, tajma' ma sahha wa ma qad unkira. Nah, dia mengumpulkan riwayat yang sahih dan riwayat yang mungkar. Ya, maksudnya ada pengingkaran dari sisi riwayat, ya dari sisi penyandaran, ada pengingkaran pada sebagiannya. Iya, jelas ya. Nah, ini supaya dimaklumi ya bahwa di pembahasan sirah itu para ulama di dalam metodenya, Al-Iraqi di sini dalam metode beliau tidak terlalu ketat. Tidak sama di pembahasan hadis. Kalau di pembahasan hadis itu didetailkan sekali. Iya, riwayat yang lemah tidak diterima kalau di pembahasan hadis. Tapi kalau di pembahasan sirah, karena ada sebagian riwayat mungkin dia lemah dari sisi riwayat, tapi dia masuk di dalam kaidah-kaidah umum di dalam syariat, itu bisa diterima. Apalagi dia masyhur di lisan para ulama ahli tarikh. Maka biasanya seperti itu diterima. Jadi manhaj di dalam hal ini itu memang ada perbedaan. Ya, karena itu disebutkan oleh banyak yang menyebutkannya dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwa Imam Ahmad itu berkata, "Thalathatun laisa laha asl." Ada 3 jenis ilmu yang tidak ada dasarnya. Iya. At-tafsir wal malahim wal maghazi. Dalam tafsir tentang malahim, malahim ini tentang penyebutan kejadian-kejadian yang terjadi. Ya. Kemudian al-maghazi, al-maghazi ini tentang peperangan-peperangan. Biasanya dibahasakan juga untuk sirah. Dibahasakan juga untuk sirah. Jadi ini 3 dasar dikatakan laisa laha asl. Ya. Dari Imam Ahmad rahimahullah. Jadi maksudnya laisa laha asl, dia mungkin pada banyak diantaranya ada hal-hal yang tidak mengandung sanad sahih bersambung, tapi itu dikenal di kalangan para ulama. Misalnya di pembahasan tafsir, dinisbatkan ini dari Ibnu Abbas, diperiksa dari sanad misalnya, dari sanadnya ada keterputusan kepada Ibnu Abbas, tapi bersamaan dengan itu masyhur di tengah buku-buku para ulama ahli tafsir dan diterima oleh para ulama, dipakai hujjah. Kenapa? Nah, ini pembahasan tafsir memang agak berbeda. Ini ya, sepanjang dia masuk di dalam kaidah umum dan ayat mungkin mengandung makna itu enggak ada masalah. Kecuali kalau misalnya penafsiran ini bertentangan dengan ayat, maka ini harus diperiksa dan didetailkan dari sisi sanad periwayatan kepada para sahabat, khususnya kalau datang dari tafsir sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama di dalam pembahasan sirah. Iya. Ada kisah-kisah di pembahasan sirah itu dilemahkan oleh para ulama dari sisi riwayat. Tidak ada sanadnya yang sahih. Tapi bersamaan dengan itu diceritakan, tidak ada masalah. Karena memang kaidahnya mereka di pembahasan seputar sirah, mereka agak bergampangan, tidak seketat di pembahasan tentang hadis Rasulullah SAW. Jelas ya? Baik. Jadi ini penjelasan tentang metode Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya ini. Karena itu kata beliau, wal qasdu dzikru ma ata ahlus siyar bihi wa in isnaduhu lam yu'tabar. Maksudnya yang saya akan terangkan di sini adalah penyebutan apa yang didatangkan oleh para ulama yang memuat tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sanadnya tidak mu'tabar, sanadnya tidak dianggap. Iya. Sanadnya tidak dianggap. Baik. Fayyakum qad sahha ghairu ma dzukir, dzakartu ma qad sahha minhu wastutir. Terus beliau terangkan di sini bahwa kalau ada di dalam pembahasan beliau ternyata suatu masalah ada beberapa nukilan, ada yang sahih, ada yang tidak sahih, maka beliau hanya menyebut yang sahih saja. Yang tidak sahih tidak mesti beliau sebutkan. Tapi kalau beliau menyebutkan hal yang tidak sahih dari sisi riwayat, maka yang tidak sahih ini itu dari pembahasan-pembahasan yang bisa diterima oleh para ulama yang menjelaskan tentang apa? Tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita coba malam ini kita selesaikan 2 pembahasan. Di sini disinggung tentang asma'uhu asy-syarifah sallallahu alaihi wasallam, nama-nama beliau yang mulia. Iya, al-asma jama' dari isim. Isim itu artinya nama. Jadi akan diterangkan nama-nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Iya. Kata beliau, Muhammadun ma'al muqaffi Ahmada al-hashiri al-akibi wal mahir rada. Iya. Ini penyebutan 6 nama dalam satu bait syair. Antara nama beliau adalah Muhammad, kemudian Al-Muqaffi, yang ketiga Ahmad, yang keempat Al-Hashir, yang kelima Al-Aqib, dan yang keenam Al-Mahi. Al-Mahi. Iya. Baik. Kadar kewajiban di dalam mengenal Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kita kenal nama beliau, itu kadar wajibnya. Paling tidak dia kenal Muhammad. Sebab itu yang datang di dalam Al-Quran, di 4 tempat disebut nama beliau, Muhammad. Jadi kalau dicari dalam Al-Quran, ada berapa kali nama Muhammad disebut dalam Al-Quran? Jawabannya berapa kali? 4 kali, disebut di 4 tempat. Yang pertama di surah Ali Imran. Yang kedua di surah Al-Ahzab. Yang ketiga, yaitu nama surah, namanya surah Muhammad. Yang ketiga, yang keempat di surah Al-Fatah, di akhir surah Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah. Itu 4 tempat. Baik. Dimulai dengan nama ini sebab ini nama yang paling terkenalnya dan nama paling mulianya. Karena Muhammad itu menyebutkan tentang pujian yang sempurna. Iya. Beliau yang selalu dipuji. Banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi subhanallah, dengan nama Muhammad ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah beliau. Karena itu beliau berkata, yadhummunani mudammaman wa ana Muhammadun. Mereka mencela saya sebagai mudammam, orang yang dicela, dia sebut saya mudammam, dan saya adalah Muhammad. Muhammad artinya saya akan selalu dipuji dan terpuji oleh manusia. Jelas ya? Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, itu nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dipetik dari penamaan ini, kita harus juga mengetahui bahwa nama-nama itu penting ya. Seorang itu dia bernama dengan nama yang bagus. Kemudian kalau dia memiliki anak, dia memberi dengan nama-nama yang baik. Nama-nama yang mengandung makna. Sebab nama itu menggambarkan doa, harapan, apa yang diinginkan untuk anak tersebut. Baik. Jadi ini nama beliau yang paling terkenal ya. Kemudian nama yang lain, yang kedua di sini disebut nama Al-Muqaffi. Al-Muqaffi itu artinya dia mengikut. Ya, karena Nabi Muhammad SAW beliau tidak membawa perkara baru. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Saya bukan bid'ah dari para rasul. Maksudnya saya ini rasul, sudah ada rasul sebelumku. Saya mengikut dari para nabi dan para rasul. Jadi Al-Muqaffi artinya beliau menapaki jejaknya para nabi dan para rasul. Karena seluruh dakwah nabi dan rasul itu sama. Mengajak kepada ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Nama yang ketiga adalah nama Ahmad. Nama Ahmad. Iya. Ini beliau akhirkan ya, karena harusnya kan Muhammad, Ahmad baru datang setelahnya. Sebab Ahmad ini disebut dalam Al-Quran 1 kali. Di surah As-Saff. Iya. Tapi namanya syair. Syair itu kan harus diletakkan sesuai dengan timbangan. Jadi kadang ada yang diakhirkan. Baik. Nah, ini Muhammad. Atau nama yang ketiga Ahmad. Ahmad ini dari kata sama akar katanya dengan Muhammad. Cuma kata Ahmad ini sigah mubalaghah. Iya.
menunjukkan yang paling terpuji, yang paling terpuji. Baik. Dan dimaklumi bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau di hari kiamat, di kisah tentang syafaat, seluruh nabi dan rasul tidak ada yang berani memohon syafaat kepada Allah untuk makhluk, maka Nabi Muhammad lah yang berdiri. Ya, di kondisi ketika matahari didekatkan di atas kepala di hari yang dahsyat tersebut, manusia dalam penantian, ya, satu hari ada yang seperti 50.000 tahun. Di kondisi yang sangat dahsyat itu, manusia meminta kepada para nabi supaya mereka memohon kepada Allah agar hisab disegerakan. Iya. Maka para nabi tidak ada yang memohon hal tersebut, tidak ada yang berani untuk hal itu. Mereka hanya berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Hanya Nabi Muhammad yang berdiri dan beliau berkata, analaha, sayalah orang yang diperuntukkan untuk hal itu. Maka beliau pun mendatangi arsy Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan nama Al-Maqam Al-Mahmud. Maka beliau memuji Allah dengan mahamid, pujian-pujian yang kata beliau lam yuftah biha ala ahadin qablahu. Yang pujian-pujian ini tidak pernah diberikan atau tidak ada yang pernah mengucapkannya dari seorang makhluk pun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ketika menceritakan hadits ini, beliau juga berkata, saya pada hari ini belum mampu mengucapkannya. Tapi pada hari kiamat Allah berikan kepadaku, dibukakan untukku kemampuan sehingga mampu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian itu. Maka nama beliau Muhammad dan Ahmad. Nama yang keempat Al-Hashir. Nama yang keempat adalah Al-Hashir. Apa artinya Al-Hashir? Ya. Yang manusia itu dikumpulkan di atas kaki beliau. Artinya apa? Terjadinya hari kebangkitan itu setelah Nabi Muhammad SAW diutus. Ya, karena tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Iya. Atau dikumpulkan manusia di atas kakinya karena memang pada hari kiamat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling pertama keluar dari kuburnya. Dan manusia menyusulnya setelah itu. Baik. Jadi itu Al-Hashir. Kemudian nama yang ke berapa sekarang? Yang kelima, Al-Aqib. Iya. Al-Aqib artinya diterangkan dalam sebagian riwayat tidak ada nabi setelahnya. Ya, tidak ada nabi setelahnya. Dan bisa juga diartikan Al-Aqib artinya yang mewarisi kebaikan dari orang-orang sebelumnya. Iya, yang mewarisi kebaikan dari orang-orang sebelumnya. Tapi datang dalam sebagian riwayat disebutkan Al-Aqib itu artinya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian nama berikutnya Al-Mahi. Di sini dikatakan Al-Mahir Roda, yang menghapus segala roda. Roda itu perkara yang jelek, perkara yang bawah. Iya. Roda maksudnya di sini kekafiran. Karena di dalam hadits Jubair bin Mut'im riwayat Al-Bukhari, Nabi berkata, Anal mahi alladhi yamhullahu biyal kufur. Saya adalah Al-Mahi. Penghapus, si penghapus yang Allah menghapus kekafiran denganku. Kalau Al-Mahi secara bahasa artinya apa? Yang menghapuskan, yang menghilangkan. Tapi maksudnya beliau yang dengannya terhapus kejelekan-kejelekan, terhapus kekafiran itu. Baik. Jadi ini sudah berapa nama? Coba 6 nama. Iya. Kemudian beliau berkata, wahwal musamma binabiyir rahmati fi muslimin wa binabiyyit taubati. Wahwa, dibaca wahwa ya, hanya disukun. Kalau kita kan biasanya di Al-Quran dibaca apa? Wahwa, kan begitu. Tapi itu di bacaan kita ya, di bacaan Hafs an Asim. Bacaannya Asim. Ada sebagian yang membaca wahwa, seperti di bacaan Qalun, ya.
dari riwayat Qalun kepada Nafi' itu wahwa mereka bacanya. Nah ini bisa ya dalam syair. Di dalam syair itu kadang dipakai wahwa, pakai wahwa. Ya tergantung timbangannya. Kalau di sini timbangannya harus dibaca wahwa. Iya. Supaya menjadi mustaf'ilun. Baik. Wahwal musamma bi Nabiyir Rahmat. Dan beliau ini diberi nama juga dengan Nabi Rahmat. Nabi Rahmat. Berarti nama yang keberapa? Nama yang ketujuh. Nama beliau yang ketujuh Nabi Rahmat. Iya. Fi Muslimin. Dan ini ada di dalam riwayat Muslim. Ya, ada dalam riwayat Muslim dan selainnya ada dalam hadits Jubair bin Mut'im. Ya. Dan ada riwayat-riwayat Muslim juga yang lain dari hadits Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Wa bi Nabi Taubah, dan nama beliau juga masih dalam Sahih Muslim juga disebut dengan nama Nabi At-Taubah. Disebut Nabi At-Taubah. Nah, ini penamaan yang ke-8. Jadi beliau Nabi Rahmat. Ya, kenapa dikatakan Nabi Rahmat? Sebab beliau adalah seorang nabi yang menyebabkan umat ini sebagiannya saling merahmati. Iya. Atau dia adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam. Iya. Atau dia adalah seorang nabi yang mengabarkan bagaimana rahmat Allah kepada manusia di dalam agamanya. Ini semuanya mengandung, bisa masuk di dalam cakupan makna Nabiur Rahmah. Beliau adalah nabi pembawa rahmat. Yang ke-8 Nabiut Taubah. Nabi Taubat. Ya. Maksudnya apa? Nabi yang mengabarkan dari Allah bahwa taubat hamba itu diterima. Atau nabi bisa juga artinya nabi yang memerintah untuk selalu bertobat. Dan beliau juga maknanya beliau adalah seorang nabi yang banyak bertobat. Ya, untuk memberi contoh kepada umatnya. Jadi kalau beliau saja dosanya sudah diampuni, apa yang telah lalu akan datang. Tapi bersamaan dengan itu beliau banyak bertobat. Kira-kira kita harusnya bagaimana? Harusnya kita lebih banyak bertobat lagi. Ini juga di dalam Sahih Muslim ya. Wa fihi aidan bi nabiyil malhama. Dan di dalam Sahih Muslim juga, wa fihi aidan, maksudnya di Sahih Muslim juga disebut dengan nama Nabi Al-Malhama. Iya. Nabi Al-Malhama. Baik. Di sini di Sahih Muslim, kalau di cetakan yang tercetak itu tidak disebut ya Nabiul Malhama, tapi Al-Mizzi menyebutkannya di Tuhfatul Ashraf. Ada di Tuhfatul Ashraf. Nah, ini saya ingatkan ya bahwa kadang seorang penuntut ilmu itu hati-hati di dalam menyalahkan. Jadi kalau ada yang baca ini, kenapa Ali Raqi bilang Nabiul Malhama di Sahih Muslim? Padahal di cetakan Sahih Muslim yang kita pegang tidak ada. Ya, itu kan cetakan yang kita pegang. Ya, Ali Raqi, beliau mungkin membaca dengan cetakan, dengan riwayat beliau kepada Nabi, dan ada kalimat tersebut. Ya, makanya hati-hati di dalam menyalahkan. Hati-hati di dalam apa? Menyalahkan. Ya. Seperti yang masyhur ya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama'. Aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar." Dikhawatirkan turun hujan batu dari langit. Saya berkata kepada kalian, Rasulullah bersabda kalian begini, kalian menentangnya dengan berkata Abu Bakar dan Umar berkata begini. Ini ada sebagian yang berkata, ini hadits tidak ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Nah, itu mungkin dicetakan yang dia baca. Tapi itu hadits dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan hurufnya. Iya, dan disebutkan di buku yang lain. Dan disebutkan riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad mungkin saja dalam Musnad, mungkin di tempat yang lain. Kan begitu. Mungkin di tempat yang lain. Jadi maksudnya jangan terlalu mudah di dalam menggampangkan. Apalagi itu adalah para imam. Dari para ulama yang terkenal di bidang hadits. Jadi banyak-banyak memberi udur ya. Di dalam hal tersebut. Wa fi riwayatin Nabi Al-Marhama. Baik, di sini Nabi Al-Malhama. Al-Malhama itu artinya peperangan ya, Nabi peperangan. Iya. Jadi kalau dikatakan terjadi peperangan sudah masuk bergejolak perang itu dikatakan malhama dalam bahasa Arab. Kenapa dikatakan Nabi Malhama, dinamakan seperti itu? Karena beliau ini bersemangat untuk berjihad dan beliau bersegera ketika diperintah oleh Allah untuk berjihad. Dan dimaklumi jihad dengan
tangan itu baru disyariatkan ketika Rasulullah SAW pindah ke mana? Pindah ke Madinah. Di fase Mekah tidak ada jihad dengan tangan. Baik. Tapi bersamaan dengan itu, salah satu dari nama beliau adalah Nabi Al-Malhama. Sebab di dalam agama ini jihad itu adalah sarana untuk menegakkan agama. Dan jihad itu menunjukkan lambang keimanan. Tidak ada kemunafikan pada dirinya. Dia rela berkorban untuk agamanya kapan saja diminta. Baik. Kemudian penamaan yang ke-10, Nabiul Marhama. Wa fi riwayatin Nabiul Marhama. Dalam sebuah riwayat disebut dengan nama Nabi Al-Marhama. Iya. Nabi Al-Marhama. Al-Marhama sama dengan rahmat. Baik. Kemudian berikutnya, Taha wa Yasinu ma'ar Rasuli kadaka Abdullahi fit tanzili. Nah, ini. Nama berikutnya, Taha dan Yasin. Nah, ini dua nama ya dihikayatkan oleh sebagian ulama, tapi dari sisi pendalilan itu tidak ada hadits yang sahih yang menunjukkan bahwa beliau menamakan dirinya dengan nama apa? Taha dan Yasin. Tapi seperti yang disebutkan oleh Al-Iraqi, kadang ada sebagian hal dari sisi riwayat itu lemah. Cuman ini kan masyhur di lisannya apa? Orang-orang ahli sejarah. Makanya beliau sebutkan di sini. Baik. Jadi itu dua nama sudah, yang ke-11 dan ke-12. Yang ke-13 Ar-Rasul. Dari nama beliau juga adalah Ar-Rasul. Dan ini dari penamaan yang merupakan sifat beliau dan tugas beliau. Iya. Baik. Berikutnya dari penamaan juga Abdullah. Beliau juga dinamakan sebagai Abdullah, hamba Allah. Disifatkan dengan ubudiyah. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'u. Dan sungguhnya ketika hamba Allah berdiri berdoa kepadanya. Iya. Jelas ya? Disebut dengan Abdullah. Baik. Jadi ini dari nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang ke-15, wal mutawakkilun nabiyul ummi war raufur rahimu ayu rahim. Wal raufur rahimu ayu ruhmi. Iya. Nama berikutnya al-mutawakkil. Ya, al-mutawakkil itu katanya disebut penamaan ini di Taurat bahwa itu adalah nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan al-mutawakkil karena beliau ini menyerahkan segala urusannya kepada beliau menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dimaklumi bahwa itu adalah sifat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penamaan yang ke-16, An-Nabiyul Ummi. Beliau adalah nabi yang ummi. Apa artinya nabi ummi? Nabi yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Iya. Dan ini pada diri beliau itu adalah mukjizat, keutamaan. Dan untuk selain nabi itu adalah kekurangan. Jelas ya? Jangan-jangan ada yang berkata, oh nabi kita nabi ummi. Kalau begitu saya tidak usah membaca, tidak usah menulis. Itu keliru ya. Artinya dia menyelisih nabi. Nabi yang perintah kita membaca dan menulis. Kan begitu? Iya. Dan Nabi memang Allah jadikan beliau Nabi ummi, tidak membaca menulis. Kenapa? Nah, itu dari tanda kenabian beliau. Bayangkan tidak membaca, tidak menulis, tapi beliau mendatangkan dari ayat-ayat, tidak ada yang bisa mendatangkan yang seperti itu. Tidak dari orang yang bisa membaca dan menulis, tidak pula dari yang selainnya. Baik. Iya. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Kamu itu Nabi Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab apapun sebelumnya. Dan kamu tidak pernah menulis dengan tangan kananmu. Kalau kamu pernah membaca dan pernah menulis, maka orang-orang batil, ahli batil pasti akan meragukan Al-Quran. Tapi begitu Nabi tidak membaca, tidak menulis, mendatangkan Al-Quran yang sedemikian rupa, maka ini membuat orang lebih mudah untuk masuk ke dalam Islam dan kaum mukminin lebih yakin terhadap Al-Quran tersebut.
Baik, nama yang ke-17 dan ke-18 Ar-Raufur Rahim. Ar-Raufur Rahim ini dalam Al-Quran. Harisun alaikum bil mu'minina apa? Raufur Rahim. Nah, itu dua nama. Rauf dari kata Ra'fa. Ra'fa itu artinya orang yang sangat rahmat. Orang yang sangat merahmati. Ya, ini susah juga ya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini pengasih, penyayang, perahmat, sama maknanya. Hah? Ya kalau dikatakan Allah Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya putar-putar ke situ aja. Nah, tapi kalau kita bahasakan di dalam bahasa Arab, Ra'fa ini dari kata rahmat, sama. Cuman dia syiddatur rahmah, rahmat yang sangat besar. Jadi lebih besar daripada rahmat yang paling tinggi. Kalau Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu ada perbedaan. Ar-Rahman ini lebih luas cakupan rahmatnya pada nama Ar-Rahman. Karena dia rahmat mencakup mukmin, orang kafir juga. Tapi kalau Ar-Rahim ini khusus rahmat untuk siapa? Orang-orang yang beriman saja. Jelas ya? Baik. Jadi nama yang ke-17 dan ke-18 Raufun dan Rahim. Berikutnya. Jadi ini beliau katakan war-raufu war-rahimu ayyuruhmi. Maksudnya sangat merahmati dengan rahmat yang sangat besar. Dengan rahmat yang sangat besar. Kata beliau wa syahidan mubasysyiran nadira kada sirajan silbihi munira. Ya. Nama berikutnya adalah asy-syahid yang mempersaksikan. Artinya syahid apa? Mempersaksikan. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah saksi ya terhadap para nabi untuk umat-umat mereka. Sebagaimana beliau juga saksi untuk umatnya. Waji'na bika ala haula'i syahida. Kami datangkan engkau Nabi Muhammad sebagai saksi terhadap mereka. Baik, berikutnya nama yang ke berapa? 20 dan ke-21 di sini. Al-Mubasysyir An-Nadir. Al-Mubasysyir artinya memberi kabar gembira. Karena beliau memberi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman bahwa akan diridhai oleh Allah di kehidupan dunia dan dimuliakan dengan surga. Ya. An-Nadir, beliau memberi peringatan karena beliau memperingatkan orang-orang kafir ya bahwa mereka akan mendapatkan kehinaan di akhirat kelak. Kemudian nama berikutnya yang ke-22 dan 23, As-Sirajul Munir. Ini dua, As-Siraj dan Al-Munir. As-Siraj itu sendiri artinya sudah lentera, ya, cahaya. Sudah cahaya. Baik. Apa yang dipakai menerangi di malam hari itu disebut As-Siraj. Nah, disifatkan lagi Al-Munir yang menerangi. Al-Munir yang menerangi. Ini dua sifat ya, disebut di dalam Al-Quran. Wasirajan munira. Iya. Makanya beliau katakan silbihi munira. Sambung sirat dengan munir. Sebab memang ketika disebut dalam Al-Quran, disebutkan bersamaan. Baik. Ini sudah 23 nama. Berikutnya. Kada bihil muzammilul muddathiru wada'iyan lillahi wal mudakkiru. Demikian pula dari nama beliau Al-Muzammil dan Al-Muddathir. Ini kan di dalam dua surah ya. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuha Al-Muddathir. Nah, Al-Muzammil artinya apa? Orang yang berselimut. Kalau Al-Muddathir? Orang yang berselimut juga. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Jadi lihat di posisinya ketika diperintah untuk berdiri di malam hari. Al-Muddathir ketika diperintah untuk berdiri guna apa? Guna berdakwah. Ya. Jadi ini pensifatan-pensifatan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipetik dari manfaat dan makna. Bahwa seorang muslim itu dan mukmin, seorang muslim dan muslimah ketika dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Iya. Maka itu adalah sifat beliau. Sifat beliau. Beliau menegakkan penghambaan kepada Allah dan beliau juga berdiri menegakkan dakwah di jalan Allah. Baik. Jadi ini penamaan-penamaan dipetik darinya makna-makna ya. Dan kita diperintah untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian pada dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Iya. Berikutnya yang ke-26 da'iyan lillah. Ini ad-da'i ilallah nama beliau. Ad-da'i ilallah karena disebut di dalam Al-Qur'an wa da'iyan ilallahi bi idnihi. Dan beliau dai kepada Allah dengan izinnya. Dengan izin Allah. Iya. Maka beliau dai orang yang mengajak manusia kepada segala bentuk kebaikan. Mengajak manusia kepada segala bentuk kebaikan. Kemudian di antara nama beliau, ini yang keberapa? Ke-27. Ya diperhatikan ya. Yang ke-27 Al-Mudakkir. Ya, atau Al-Mudakkir. Nah, yang memberi peringatan. Karena di dalam Al-Quran dikatakan innama anta mudakkir. Engkau itu adalah memberi peringatan. Baik. Jadi beliau mengingatkan, dan itulah Al-Quran disebut dzikir, dan orang yang beriman mengambil manfaat dengan dzikir. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian setelah itu beliau sebutkan 3 nama yang lainnya, menggenapkan 30. Ya. Kata beliau wa rahmatun wa ni'matun wa hadi wa ghairuha tajillu an ta'dadi. Wa rahmatun. Rahmatun. Ya. Wa rahmatun maksudnya beliau ini apa namanya? Adalah rahmat. Nah, itu tadi kan Nabiur Rahmah, Nabi Rahmat yang tadi kan. Nah, ini beliau sendiri itu adalah rahmat. Dari nama beliau rahmat. Ya. Kenapa? Karena dikatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Ya, demikian beliau juga beliau adalah nikmat. Karena beliau dari nikmat-nikmat Allah yang sangat besar. Dari nikmat-nikmat Allah yang sangat besar. Dan yang ke-30 disebut hadi. Hadi itu karena beliau memberi petunjuk, mengajak kepada jalan yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau Nabi Muhammad memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Baik, dilihat dari 30 nama ya yang disebut oleh penulis di sini. 30 nama ini ada yang berasal dari Al-Quran, ada yang berasal dari hadits, ada yang berasal dari sifat-sifat yang dimaklumi atau adalah sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada yang diistimbab dari ayat. Iya. Misalnya beliau memberi hidayah, dikatakanlah Al-Hadi. Ya, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wastafani min Quraisy, dan saya dipilih dari Quraisy. Makanya beliau disebut Al-Mustafa dan disebut Al-Mujtaba. Itu kan pensifatan, tapi syahkah sebagai nama? Ini dari sisi periwayatan kan harus didetailkan, harus ada ayat dan hadits. Dan itu memang ada silam pendapat di kalangan para ulama cara menghitungnya. Bukan hanya di dalam nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam Asmaul Husna juga ada khilaf di dalam masalah cara apa? Cara menghitungnya. Iya. Dan yang benarnya apa yang disebut dengan nama itu apabila ada nas dari Al-Quran dan hadits yang datang dalam bentuk penyebutan nama. Ya. Selain daripada itu, maka itu disebut penyebutan sifat. Penyebutan sifat. Tetapi para ulama dari metode mereka agak meluas di dalam pensifatan Nabi dalam bentuk nama. Ya. Sebab kalau misalnya Nabi dinamakan seperti itu bisa mengandung kepada maknanya. Tapi kalau terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah ini pintunya pintu khusus. Ini di pembahasan akidah, ada kaidah-kaidah besar yang terkait dengan hal tersebut. Jadi kata beliau wa ghairaha tajillu an ta'dadi, dan selainnya iya. Dan selainnya
itu sangat sulit untuk dihitung. Dibaca ta'dad ya, di fathah ta'nya. Semua yang di atas wazan taf'al, semuanya di fathah ta'nya. Kecuali dua kalimat. Nah, dua kalimat ini saja yang dihafal. Salah satunya kata tibyan. Adapun yang lainnya, ya, ta'dad, takrar, itu semuanya di fathah. Ini kadang sebagian keliru ya di dalam membaca. Dia baca pakai kasrah, dia baca ti'dad. Harusnya dibaca ta'dad. Baik. Jadi selesai di sini 30 nama. Dan banyak lagi sulit untuk dihitung kata beliau. Kata beliau waqad wa'a ibnu Arabi sab'ah min ba'di sittina wa qila tis'ah. Ibnu Arabi rahimahullahu taala, iya. Ibnu Arabi Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Arabi Al-Maliki. Dan ini di dalam kitabnya yang disebut dengan nama Aridatul Ahwadi, Syarah At-Tirmidzi. Beliau menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki 69 nama. Beliau sebutkan berapa? 69 nama di dalam kitab itu. Wa qila tis'a min ba'di tis'ina. Dan ada yang mengatakan 99 nama. Sama dengan Asmaul Husna. Nah, ini ada yang menghitung sampai 99 nama untuk Nabi. Iya. Baik. Wali bin Dihya, kata beliau, Wali bin Dihyati, jadi saya baca dari awal bait ya. Min ba'di tis'ina wali bin Dihyati al-fahsu yufiha 300. Ya. Ibnu Dihya setelah meneliti, ya, maka dia genapkan menjadi 300. Kalau Ibnu Dihya dia sebutkan bahwa nama Nabi berapa? Ada 300. Baik. Kemudian kata beliau wa qawluha alfan fa fil aridati dzakarahu an ba'di dis-sufiyati. Ya. Dan nama Nabi itu jumlahnya 1000, itu disebutkan di dalam kitab Aridatul Ahwadi, tapi dia sebutkan dari sebagian orang-orang sufi. Ya, memang kalau orang-orang sufi dalam hal ini itu yang paling banyak memberikan apa? Memberikan penamaan. Ya. Dan dimaklumi ya bahwa penamaan ini ya Ali Raqi sendiri membatasi 30. Kenapa? Sebab ini yang paling memungkinkan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ilmu hadis dan ilmu sirah. Jelas ya? Beliau isyaratkan yang lain ini untuk penggambaran yang mendekatkan. Iya, bahwa ada dalam penamaan-penamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pendapat-pendapat yang lainnya. Baik, selesai sudah di sini tentang penamaan-penamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian ulama ada yang menulis pembahasan-pembahasan khusus tentang nama-nama Nabi dan makna-maknanya. Jadi kalau kita lihat pada makna nama-nama Nabi ini, nama-nama Nabi punya makna, menggambarkan sifat beliau, bagaimana jalan beliau, bagaimana kehidupan beliau. Nah, ini kan dari nama-nama saja kita sudah memetik banyak pelajaran dari kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini berikutnya beberapa bait syair. Ya, lebih dari 20 bait syair. Ini semuanya tentang penyebutan nisbat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sebenarnya mudah ya kalau disebut nama Nabi itu Nabi Muhammad bin Abdullah seterusnya sampai kepada Adnan, dari Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim ada silang pendapat, dari Ibrahim sampai kepada Nabi Adam ada silang pendapat. Ya, itu aja yang beliau mau terangkan. Baik.